Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang organisasi kerjasama bidang regional dan ekonomi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Faiza, absen 7. Saya Meisha Yusrafatia, absen 14. Saya Tika Nur dari absen 5. Saya Putri Syayu, absen 26. Saya Ahmad Haris, absen 1. Saya Nevenia dari absen 24. Saya Nadia Dasuk dari absen 13. Selamat menyaksikan. Tada! Kami akan membahas SENTO, SAARC, APEC, MII, dan MIA. CENTO adalah pembentukan organisasi yang tidak terlepas dari keadaan dalam sistem dunia internasional yang bipolar pada saat itu. Terdapat dua polar utama dalam dunia internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Tujuan CENTO sebagai berikut. Yang pertama, membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Yang kedua, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Ketiga, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Terakhir, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Pengaruh CENTO bagi Indonesia adalah agar dapat memberi bantuan dan melindungi Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, tentara maupun persenjataan. Selanjutnya, SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation adalah organisasi tingkat regional di Asia Selatan yang beranggotakan negara-negara di Asia Selatan sendiri, yakni India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives, dan juga Afghanistan. SAARC terbentuk pada 8 Desember 1985. Organisasi ini dibentuk karena menyadari jika masalah tidak bisa diselesaikan hanya dalam lingkup domestik saja, namun membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga atau di lingkup regional suatu kawasan, mengingat sama halnya seperti manusia, sebuah negara juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lainnya. Tujuan dari SAARC pertama, memperkuat kerjasama negara anggota dengan negara-negara berkembang lain di dunia. Kedua, menyejahterakan rakyat di Asia Selatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih maju. Ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya untuk menuju individu yang lebih bermartabat. Keempat, memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan. Kelima, memperkuat kerjasama antara negara anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Terakhir, memperbesar rasa saling percaya dan tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah. Terakhir, ada bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam anggota SAARC, tetapi SAARC memiliki pengaruh bagi Indonesia. Jika Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara anggota SAARC, yaitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan beberapa negara anggota SAARC. Memperluas pasar bagi produksi dalam negeri, menghilangkan hambatan perdagangan internasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kerjasama dan kemakmuran masyarakat, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain, atau ekspor dan impor. Selanjutnya ada APEC, atau singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri di tahun 1989. Di antaranya adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, the United States, and Vietnam. Lalu ada prinsip kerjasama APEC. Yang pertama ada konsensus,
yaitu bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Yang kedua ada voluntary and non-binding, yaitu semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga ada concerted unilateralisme, yaitu keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi. Yang keempat ada differentiated time frame, yaitu setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Lalu ada tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957, dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Pada perkembangannya, The Six Stage ingin memperluas kerjasama ekonomi dengan cara mengajak negara-negara lain di kawasan Eropa. Usulan kerjasama The Six Stage mendapat respons positif dari 9 negara Eropa lainnya. Pertemuan ini menghasilkan keputusan pengangkatan Menteri Luar Negeri Belgia Henry Spaak sebagai Ketua Komite Badan Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Eropa. Henry Spaak mengusulkan untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII sebagai wadah kerjasama ekonomi negara-negara Eropa. MII secara resmi terbentuk pada 25 Maret 1957 setelah usulan Henry Spaak disepakati oleh 15 negara Eropa dalam Perjanjian Roma 1957. 6 anggota pendirinya yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Uni Eropa atau UE, yang lebih terbuka lagi bagi negara non-anggota. Ini berarti sebagai sebuah organisasi besar, Uni Eropa tidak hanya terbatas dalam regional saja, melainkan juga berpengaruh terhadap wilayah luar kawasan Uni Eropa. Program MII membangun common market atau pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, menerapkan perjanjian multi-fiber arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa. Pembentukan MII memiliki tujuan sebagai berikut: menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar negara-negara anggota MII, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MII, seperti contoh Indonesia. Dengan adanya organisasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk diekspor ke dalam kawasan Eropa melalui Uni Eropa atau UE. Ataupun sebaliknya, hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di antara kedua belah pihak. Masyarakat Ekonomi Perbara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, bahasa Inggris ASEAN Economic Community, disingkat AEC, adalah sebuah integritas ekonomi perbara dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara perbara. Seluruh negara anggota perbara telah menyepakati perjanjian ini dengan tujuan utama menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat ASEAN. Adapun negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dengan diberlakukan MEA, akan terjadi aliran barang, jasa, investasi, modal, dan buruh terampil secara bebas di kawasan ASEAN. Tujuan pembentukan MEA adalah, yang pertama, menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN. Yang kedua, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Yang kelima, meningkatkan standar hidup penduduk di negara-negara anggota ASEAN.
MEA juga berpengaruh untuk meningkatkan kegiatan ekspor di Indonesia dengan jangkauan wilayah yang lebih luas dan nggak perlu membayar mahal. Kegiatan ekspor ini juga sangat berpengaruh pada pendapatan per kapita Indonesia. MEA membuat industri lokal harus mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.